Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Karena dengan kesehatan yang kita miliki dan juga ditambah dengan semangat, maka pembelajaran hari ini tentunya dapat berlangsung dengan asyik maupun juga menarik. Oh ya, hari ini kita akan belajar matematika bersama saya, Pak Rizky. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Di mana mungkin sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai sistem persamaan linear satu variabel, yaitu di mana kita mencari nilai dari suatu variabel pada persamaan yang kita miliki. Jadi pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana adanya dua variabel pada sebuah persamaan sehingga kita dapat mencari nilai dari variabel tersebut. Nah, untuk itu persiapkan diri kalian masing-masing, cari posisi duduk yang nyaman dan juga perhatikan video dengan seksama agar apa yang kalian tonton dapat kalian pahami dan juga informasi yang tersampaikan dapat mudah tersaring. So, daripada itu, take it away. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi sistem persamaan linear dan dua variabel. Di mana ketika kita akan mempelajari tentang SPLDV ini, kita akan mempelajari cara untuk menentukan solusi ataupun juga penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu tahu apa sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan dari kita mempelajari SPLDV adalah agar anak-anak nantinya dapat memahami bagaimana bentuk dari persamaan linear dua variabel dan juga dapat menggunakan berbagai metode penyelesaian dalam menemukan solusi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebagai pengingat, kita mengingat terlebih dahulu apa sih persamaan linear itu? Kita pernah belajar sebelumnya bahwa persamaan linear adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel yang berpangkat satu. Jadi, kalau persamaan linear, maka variabelnya pasti berpangkat satu, yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan jika digambarkan dalam grafik akan membentuk sebuah garis lurus. Contoh, kita punya soal 3x ditambah 4 sama dengan 10. Maka kita perlu mencari berapa nilai dari variabel x. Karena kita punya 3x ditambah 4 sama dengan 10, kita ubah terlebih dahulu agar semua konstantanya berada pada ruas kanan, sehingga kita kurangi 4 pada kedua ruas sisi, yaitu 3x plus 4 dikurangi 4 sehingga tersisa 3x. Lalu 10 dikurangi 4 adalah 6, maka kita punya 3x sama dengan 6, sehingga kita bagi kedua ruas menjadi dibagi 3 sehingga tersisa x sama dengan 2. Nah, pada gambar bisa kita lihat bahwa x sama dengan 2 adalah sebuah garis lurus yang mana titik X itu terletak pada sumbu X sama dengan 2 dan garis lurus itu membentang pada titik X sama dengan 2 yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menentukan solusi dan atau juga penyelesaian dari SPLDV dengan 3 cara. Yang pertama adalah metode eliminasi, yang kedua adalah metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode gabungan. Nah, pertama-tama kita terlebih dahulu melihat bagaimana persamaan linear dua variabel itu. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang terdiri dari dua variabel, di mana masing-masing variabel itu pangkatnya 1. Contohnya seperti ini. Ini bentuk umumnya, yaitu AX ditambah BY sama dengan C. X dan Y adalah variabel, lalu A dan B adalah koefisien yang berupa bilangan real, dan juga A dan B itu tidak sama dengan 0. Nah, kita perlu tahu kenapa nilai A dan B pada bentuk AX plus BY sama dengan C tidak boleh sama dengan 0. Hal ini dikarenakan jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka persamaan ini hanya menjadi pernyataan matematika biasa ataupun juga tidak memiliki solusi. Karena ketika kita lihat A-nya sama dengan 0, maka 0 dikali X sama dengan 0, 0 dikali Y sama dengan 0, maka 0 tambah 0 sama dengan 0.
maka nilai X dan Y-nya tidak bisa kita cari. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang sistem, maka sistem persamaan linear dua variabel tentunya akan menyajikan dua persamaan atau lebih, yang mana masing-masing persamaan punya dua variabel. Contohnya seperti ini. Persamaan pertama ada variabel X dan Y, di mana koefisiennya A dan B, lalu persamaan kedua juga sama, tetapi bisa jadi koefisien dari variabelnya berbeda. Tetapi koefisien maupun konstantanya adalah sama-sama bilangan real. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Tadi kita sudah singgung ada 3 cara. Yang pertama adalah metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode campuran. Kita masuk kepada metode eliminasi terlebih dahulu. Seperti namanya, metode eliminasi adalah metode untuk mengeliminasi atau menghapus salah satu variabel dari persamaan yang kita miliki. Nah, jika kita akan menghapus salah satu variabel, maka pasti akan tersisa variabel lainnya. Sehingga dalam mengeliminasi tentunya kita perlu memperhatikan terlebih dahulu agar koefisien dari variabel yang dieliminasi itu sama. Sehingga ketika tidak sama, kita kalikan terlebih dahulu agar koefisiennya menjadi sama, yaitu kita gunakan KPK-nya. Jika kita menentukan nilai variabel X, maka tentu kita eliminasi variabel Y ataupun juga sebaliknya. Nah, contoh, kita punya permasalahan seperti berikut. 3X ditambah 4Y sama dengan 11, X ditambah 7Y sama dengan 15. Kita gunakan pertama langkah eliminasi. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu variabel yang mau dieliminasi. Dalam hal ini kita akan eliminasi variabel X, sehingga variabel Y-nya akan ditemukan nilainya. Lalu langkah kedua, seperti tadi, kita samakan terlebih dahulu koefisien dari variabelnya. Karena kita mau eliminasi variabel X, maka koefisien dari variabel X haruslah sama pada dua persamaan tersebut. Sehingga kita lihat bahwa persamaan pertama koefisiennya 3, persamaan kedua X-nya koefisiennya 1, kan belum sama. Jadi tentu kita samakan terlebih dahulu dengan cari KPK-nya. KPK-nya adalah 3. Maka buat kedua persamaan tersebut memiliki variabel X yang memiliki koefisien 3. Sehingga kita peroleh persamaan baru menjadi 3X plus 4Y sama dengan 11, 3X tambah 21Y sama dengan 45. Maka kita lakukan eliminasi pada variabel X. Variabel X tidak tersisa, dan tersisa variabel Y, yaitu tersisa negatif 17Y sama dengan negatif 34. Maka kita bisa sederhanakan menjadi variabel Y-nya adalah Y sama dengan 2, karena kedua ruas kita bagi dengan negatif 17. Selanjutnya, kita cari variabel yang belum ketemu, yaitu adalah nilai dari variabel X. Kita gunakan cara yang sama seperti langkah 1, langkah 2. Kita lakukan penyamaan koefisien dari variabel Y, sehingga variabel Y-nya hangus atau hilang, tereliminasi, sehingga tersisa variabel X. Seperti pada gambar, bisa anak-anak saksikan bahwa tersisa 17X sama dengan 17, maka kita punya variabel X-nya sama dengan 1. Dengan demikian, kita tahu bahwa nilai X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 2, sehingga solusinya adalah 1 dan 2. Selanjutnya kita masuk kepada metode yang kedua, yaitu metode substitusi, di mana kita melakukan pensubstitusian ataupun juga pergantian atau pengubahan pada persamaan, yaitu kita ubah terlebih dahulu persamaan yang ada dalam bentuk umum tadi, bentuk implisit menjadi bentuk eksplisit. Lalu setelah bentuk eksplisit tersebut kita temukan, kita lakukan substitusi ke persamaan lain. Nah, ini kita punya bentuk umum tadi seperti ini. Kita ubah, misalkan kita mau cari nilai Y, maka kita ubah agar kita dapat mencari nilai Y sama dengan, atau ketika mau cari nilai X, yaitu X sama dengan, sehingga semua ruas yang kita miliki adalah pengganti sebagai nilai Y atau nilai X. Nah, kita gunakan contoh yang sama seperti contoh pertama tadi.
ketika kita menggunakan substitusi, pertama kita lakukan pengubahan bentuk umum menjadi bentuk eksplisit, yaitu kita coba di sini persamaan kedua. Misal x plus 7y sama dengan 15. Maka ketika kita mau cari nilai x sama dengan bawa variabel atau juga konstanta yang misalkan ada di ruas kiri agar menjadi di ruas kanan. Dalam hal ini kita punya x tambah 7y, maka 7y-nya yang kita ubah agar menjadi hangus di sebelah kiri. Maka kita kurangi kedua ruas dengan 7y sehingga ruas kiri hanya tersisa x dan ruas kanan menjadi 15 dikurangi 7y. Maka setelah kita punya bentuk eksplisit ini, kita bisa masukkan ke dalam persamaan lainnya, yaitu kita masukkan ke persamaan 1. Dalam hal ini 3x plus 4y sama dengan 11. Kita punya x-nya tadi sudah ada 15 kurang 7y, maka persamaannya menjadi 3 dikali 15 dikurangi 7y ditambah 4y sama dengan 11. Lalu kita lakukan operasi sehingga tersisa negatif 17y sama dengan negatif 34. Maka kita bagi kedua ruas dengan negatif 17 menjadi nilai y sama dengan 2. Karena y-nya sudah kita ketemukan sama dengan 2, maka bisa kita lakukan substitusi ke dalam persamaan lain, ataupun kita gunakan juga persamaan kedua, yaitu x tambah 7y sama dengan 15. Karena kita punya y-nya 2, kita punya jadi x tambah 14 sama dengan 15, maka kita punya hasil akhirnya adalah x sama dengan 1. Maka kita punya penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Nah, sebagai tips, jika salah satu persamaan sudah berbentuk eksplisit, misalkan seperti tadi punya x sama dengan atau y sama dengan, maka bisa langsung kita substitusikan ke dalam persamaan lainnya, sehingga bisa langsung dikerjakan dalam bentuk substitusi. Yang ketiga adalah metode campuran, yaitu kita lakukan eliminasi terlebih dahulu lalu kita substitusikan, atau sebaliknya kita lakukan metode substitusi terlebih dahulu lalu kita lakukan eliminasi. Nah, kita gunakan contoh yang sama, misalkan seperti tadi kita lakukan eliminasi terlebih dahulu, kita lakukan eliminasi x sehingga kita ketemu variabel y, maka nilai y sama dengan 2 bisa kita substitusikan ke dalam persamaan yang lain. Misalkan kita gunakan persamaan 2. Karena y-nya sama dengan 2, maka kita ketemu x sama dengan 1. Atau kita lakukan terlebih dahulu substitusi. Misalkan ubah ke dalam bentuk eksplisit, lalu kita substitusikan nilai bentuk eksplisit tadi sehingga kita ketemu variabel yang kita cari y sama dengan 2. Dan kita lakukan eliminasi sebagai langkah terakhir agar mendapat variabel x yang kita belum ketahui, yaitu kita dapat x-nya adalah sama dengan 1. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini, di mana kita menemukan 3 model atau 3 cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ataupun juga lebih dari 2 variabel, di mana kita punya yang pertama tadi adalah cara eliminasi. Lalu yang kedua ada cara substitusi, dan juga yang ketiga gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, untuk sebagai tindak lanjut pembelajaran hari ini, maka anak-anak bisa mengerjakan soal berikut ini. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak silakan mengerjakan soal yang tadi dan juga lebih sering berlatih maupun juga membuka buku bacaan yang lain, sehingga anak-anak bisa lebih belajar mengasah kemampuan memecahkan masalah dan juga lebih sering berlatih menggunakan ketiga cara tadi. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.